Kadang kita di zaman sekarang malah menghalalkan segala cara buat kenikmatan duniawi. Nggak usah kecil hati tuh yang jadi bakul balon. Nggak usah putus asa yang jadi bakul cilok, bakul pentol. Anda petani, Anda pedagang, jangan kecil hati. Anda kuli bangunan, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang sekali deh. Entah itu pedagang, kuli bangunan, kuli batu, kuli panggul, bahkan tukang tandur, tukang ngarit, tukang daud, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, itu baru namanya nista. Beruntung kita walaupun kita orang kampung, beruntung yang bisa berdiri di kaki sendiri, mau kehujanan kepanasan itu nggak lali sholat, nggak lali amal soleh, rezeki suci yang Allah ridhoni. Allahumma. Ayat tukang tandur, di sini ya tukang tandur ente bu. Tandurnya di sini disebut tukang apa? Tukang tandur juga. Ya saya kira kalau bahasa Sunda beda. Oh ya, jadi yang tukang tandur masih agak campuran Jawa dikit. Di sini tukang tandur sehari bayarannya sabaraha bu? Kah? Oh borongan. Oh jadi kalau dikasih makan sama nggak dikasih makan beda. Kalau nggak dikasih makan berarti sehari berapa? Oh setengah hari. Setengah hari berapa? 40, berarti kalau sampai sore 80.000. Ayah tukang tandur setengah hari bayarannya 40.000, tapi sholatnya nggak ketinggalan, amal soleh dilakoni walaupun setengah hari 40.000, buat anaknya mondok, anaknya pinter-pinter, buat anaknya sekolah, bocah manut-manut, buat ngisi pedaringan dapur cukup. BSI bisa sodako buat bangun masjid, itu namanya barokah. Ayah orang sugih, hartanya banyak pisan, istrinya cantik, saya mau denok, montok, molek, ini pakai kol-kolaku bro. Ada orang sugih hartanya banyak melimpah tapi nggak pernah sholat, nggak pernah mau sodako, boro-boro mau ngasih sama tetangga. Walaupun anaknya sekolah, dilalah anaknya jadi tukang mabuk, pengedar narkoba. Na'udzubillahimin. Barokah itu bukan dari seerna duit, barokah itu dari tentremna hati pak. Barokah itu bukan dari banyaknya harta, tapi dari tentremnya jiwa. Ayah tukang rongsok ikut ngaji, pakai celana 3/4, pakai kaos oblong, bawanya karung isi botol plastik bekas. Ikut ngaji, pas ditariki infak, semua jamaah ditariki infak. Saya mumpuni ditarikin infak, camat dan ramil kapolsek ditariki infak, hadir semua bapak-bapak lurah juga ditarikin infak, jamaah juga ditarikin infak. Cuman tukang rongsoknya aja yang nggak ditarikin infak. Malah tukang rongsoknya nggak ditarikin infak, malah manggil-manggil sama yang narikin infak. Ternyata sang tukang rongsok terus ngeluarin isi tas, ada sesuatu dari dalam tasnya, plastik bening, isi duit 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an sama 2.000-an agak banyak. Saya kaget bu, ini orang mau ngapain? Ini kejadian nyata di Kecamatan Puring, Kebumen. Ternyata sang tukang rongsok ambil duit yang paling gede 20.000-annya, dimasukin ke kotak infak. Saya nungguin tuh, jangan-jangan ini orang lagi nungguin kembalian. Ternyata 20.000 nggak nungguin kembalian, dia ikhlas nyemplungin duit yang paling besar yang dia punya, 20.000-an buat infak. Terkadang kita yang katanya sugih, badannya sehat, rumahnya tembok gedongan, motornya kreditan, HP-nya Android, gelangnya emas seerpisan, tapi masih nerima duit PKH. Orangnya ngejawab, ih saya nu minta PKH, saya nu minta, saya kan cuma dikasih. Ya iya sih, tapi kan harusnya jenengan bijaksana, jenengan mampu bilang dong sama Pak Kuwu, Pak Kuwu, lihat saya.
Saya yang nerima PKH maksudnya. Tolong Baku lihat saya sehat, suami saya kerja. Saya pun alhamdulillah bisa ngerewangi, suami saya bisa mencukupi, anak saya sekolah kabeh, dan alhamdulillah rumah saya pun masih pantas disebut rumah, gedong tembok. Bukan saya pamer Pak Kuwu, tapi saya malu pisan masa rumah saya ditulis orang miskin. Enggak harusnya saya nerima duit PKH. Tah, ayah janda anaknya masih kecil-kecil harusnya nerima, kok malah enggak nerima. Tolong bagian saya kasihkan wae sama itu janda. Tah namanya bijaksana. Jangan-jangan saya ngomong begini besok gak diundang lagi di Cipajang. Barokah itu bukan dari banyaknya duit, tapi dari tentremnya hati. Jadi punten, hari ini mungkin Anda lebih mulia ketimbang saya. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang saya? Anda rawuh di majelis tanpa rasa pamrih sedikit pun. Malah kurang duit banyak buat bayar ongkos bensin, buat bayar angkot, buat bayar rombongan, belum lagi anak minta cilok, minta pentol, belum lagi ditariki infak. Udah berdiri kepanasan gak kebagian snack jajan. Mungkin Anda lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang saya? Lah saya datang ke sini kan jelas ada yang ngamplopin. Ya kalau nggak diamplopin kebangetan Pak Haji. Jauh-jauh dari Cilacap ke sini. Anda lebih mulia ketimbang saya. Makanya Anda jadi mustami jangan kecil hati. Anda ikut rutinan pengajian 1-2 ngendikannya Pak Kiai diamalin oleh jenengan, menjadikan wasilah Anda bisa masuk surga. Tapi kok lihat di akhirat mumpuni masuk neraka, tolong saya dicawel Bu. Mau balik mah tanggung jawabnya gede. Bok sampai bisa ngomongin tapi nggak bisa ngelakonin. Saya takut jarkoni bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakonin. Makanya kadang kalau di pengajian ayah tarikan infak, walaupun saya nggak ditarikin, orang ketang dikit saya ikut nyemplungin kotak infak. Khawatir bok sampai bisa ngomongin tapi nggak bisa ngelakonin. Badannya masuk surga tapi bibirnya ketinggalan di neraka. Saya khawatir. Makanya kalau jalan masuk surga saya masuk neraka, tolong aku dicawel ya Bu. Tapi umpamana panjalan masuk neraka saya masuk neraka, ya yuk cawel-cawelan. Na'udzubillahimin. Maka kita diajak ngaji, ngatur jiwa, dandanin hati, jaga kebersihan, jaga wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Coba nih belajar 2 minggu ke depan ini Bu. Kita belajar wudhu dulu, wudhunya yang betul-betul wudhu. Ketika kita sudah bisa menjaga kesucian badan, insya Allah namanya virus corona minggat. Amin Allahumma. Jangan lupa banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak baca doa, Qur'annya dibaca buat jadi obat kita semua. Amin Allahumma. Saya dulu Pak Lurah ngaji di Papua. Pas ngaji di Papua, saya tuh banyak banget yang ngingetin saya, hati-hati loh mumpuni, jangan-jangan pulang nanti kena malaria gitu. Maka saya khawatir, oh iya ya, Papua itu kan daerah malaria. Dan ternyata banyak sekali orang Jawa, orang Sunda, Banjarharjo juga banyak yang merantau di Papua Pak. Saya tanya sama orang di sana, kok bisa jenengan berpuluh-puluh tahun dari transmigran sampai Anda jadi musafir di sini kerja nyambut gawe nggak kena malaria, itu gimana? Salah satu sebabnya yaitu dengan kita menjaga kebersihan, yang kedua menjaga wudhu, yang ketiga banyak makan makanan sehat. Jangan sampai ini perut-perut kosong. Karena ternyata malaria, virus, bakteri kalah sama yang namanya sistem imun yang kuat. Jadi makan di sana itu makan enggak doyan pun harus makan. Pokoknya perut jangan sampai kosong. Sehingga saya di Papua pulang dari Papua 50 kg.
tadinya 47. Makan banyak karena di sana ada beberapa tempat yang harus saya datangi, sekitar 3 hari itu bisa melonjak sampai 3 kilo gara-gara dikasih tahu makannya yang banyak. Makanya saya kasih pirso, ada namanya super virus. Super virus itu adalah orang yang terjangkit virus tapi nggak sadar. Ini contoh nih, kita kan dilarang untuk salaman dulu walaupun sesama mahram, Bu. Ini bukan saya itu khawatir ketularan jenengan, justru saya takut saya yang menularkan kepada jenengan. Yang saya ingin sih saya juga nggak ketularan begitu, Pak. Tapi kan menjaga. Saya ini tiap hari dirubung orang banyak. Setiap pengajian saya ini berangkat dan begitu berjubel-jubel orang ikut hadir. Seperti macam hari ini. Saya itu bukannya nggak mau salaman, tapi memang karena anjuran dan karena maaf ada super virus. Contoh nih, na'udzubillah min dzalik, saya ketularan virus corona umpama. Saya badannya sehat ini, saya sistem imunnya kuat, tapi saya nggak tahu kalau saya ini udah ketempelan virus corona. Dan ternyata saya nggak ada ciri-ciri sakit, nggak ada menunjukkan ciri-ciri kena corona, dan saya salaman sama jenengan. Anda tertular udah sakit, saya belum sakit, padahal saya yang nularin pertama. Itu namanya super virus. Makanya saya bukannya nggak mau salaman dengan panjenengan. Ada kemarin ekstrim banget, panitia udah nyiapin sarung tangan itu yang buat khusus operasi. Saya supaya pakai sarung tangan, saya kok kayak gitu banget. Gak usah kayak gitu banget lah. Yang penting kita saling memahami, saling memaklumi. Untuk sementara jangan salaman dulu. Apalagi kita kumpul di sini banyak orang, kita berdoa bersama di bulan Rajab ini. Barokah Anda ibadah, barokah Anda kumpul di sini. Moga-moga Indonesia dijauhkan dari segala malapetaka mara bahaya. Kita dijauhkan dari segala macam musibah dan bencana. Penyakit semua minggat dari Indonesia. Amin Allahumma. Amin Allahumma.